untuk kriteria SJPH ada berapa? Bapak dan Ibu untuk kriteria SJPH? 5. 5, oke. Apa saja, Pak, Bu? Komitmen Komitmen dan dan tanggung tanggung jawab. jawab, Komitmen tanggung jawab, kemudian ada bahan, bahan, oke. kemudian Setelah kita ada ada bahan, proses produk halal, proses produk halalnya, kemudian ada produknya, jadi produknya, kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi. oke, dilakukan pemantauan evaluasi. Jadi mengingatnya agak lebih mudah, oh ya kita harus punya komitmen dulu nih Bapak dan Ibu, komitmen dan tanggung jawabnya seperti apa. Terus kita siapin bahannya. Nah, setelah kita siapin, kita mau prosesnya seperti apa nih? Ya, mau penyimpanannya bagaimana? Nah, masuk ke proses produk halalnya. Nah, kemudian setelah diproses sudah jadi produknya. Nah, setelah sudah jadi produknya, dimonitoring nih, ya, pemantauan dan evaluasi. Jadi seperti itu mengingatnya Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu di sini penyelia halal adalah otomatis auditor internal. Nah, kemarin Bapak dan Ibu sudah buat manual SJPH nih, ya. Manual SJPH LK pertama ada tim manajemen halalnya. Nah, nanti teman-teman di tim ini, ya, Bapak dan Ibu sosialisasikan terkait dengan audit internal, terkait dengan SCPH. Nah, nanti jadi ketika Bapak dan Ibu akan melakukan audit internal, Bapak dan Ibu ada yang membantu nih di tim ini. Walaupun ya Bapak dan Ibu, walaupun dalam satu tim ini ada yang belum tersertifikasi. Misalnya tersertifikasi baru Bapak dan Ibu saja nih. Jadi ada 5 orang yang tersertifikasi baru Bapak dan Ibu. Ya, emang boleh mengaudit? Boleh. Ya, jadi nanti setelah dari pelatihan ini, Bapak dan Ibu silakan sosialisasi kepada tim manajemennya, ya, yang Bapak dan Ibu pilih untuk sebagai PIC-nya di tim manajemen halal. Bapak dan Ibu sosialisasikan terkait audit internal, terkait SCPH, nanti akan membantu Bapak dan Ibu dalam proses audit. Ya, kalau penyelia itu wajib Muslim, ya, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, saya boleh nggak tim saya non muslim ya, tim saya non muslim. Kira-kira boleh nggak jadi tim manajemen halal? Boleh, Bapak dan Ibu ya. Kalau di tim ada yang non muslim, boleh Bapak dan Ibu. Yang wajib muslim adalah penyelianya, Bapak dan Ibu sebagai penyelianya ya. Tapi kalau untuk timnya boleh Bapak dan Ibu non muslim. Atau misalnya Bapak dan Ibu importir, oh saya penyelianya gitu kan. Terus yang di luar negeri manufacturernya, kalau saya bikin tim dengan yang di luar negeri, rata-rata mereka non-muslim, bisa nggak? Bisa. Ya, nanti Bapak dan Ibu sosialisasikan, Bapak dan Ibu trainingkan terkait dengan SJPH, terkait dengan audit internal. Ya, nah mungkin Bapak dan Ibu di sini yang perusahaannya sudah punya sistem ya, yang sudah punya sistem, mungkin sudah biasa nih jalanin audit ya. Misalnya Bapak dan Ibu yang sudah mengadop, atau yang sudah punya sertifikasi sistem 9001, 22000, HACCP ya atau GMP. Nah, Bapak dan Ibu silakan eh, mengikuti seperti sistemnya ya. Misalnya saya pengen diintegrasi bisa nggak gitu ya. Bisa Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi nih buat uh, buat lagi form-formnya, buat lagi SOP-nya ya. Bapak dan Ibu yang sudah punya SOP di tempat Bapak dan Ibu, silakan tinggal direvisi, tambahkan terkait dengan kehalalan. Misalnya SOP pembersihan yang tadinya, oh ketika sudah proses dibersihkan dengan pembersih, dengan air, ditambah dengan sanitizer, dengan sabun cuci, misalnya gitu ya. Nah, itu ditambahkan sabun cucinya sudah bersertifikat halal atau belum. Ya, jadi di SOP-nya terangkan bahwa yang digunakan adalah untuk pembersihan menggunakan sabun pembersih yang sudah bersertifikat halal gitu. Nah, itu tinggal Bapak dan Ibu integrasi. Formnya, kemudian personilnya. Saya personilnya mau ngambil dari tim yang udah ada bisa nggak dari tim GMP misalnya dari tim HCCP boleh tidak? Boleh Bapak dan Ibu ya. Silakan boleh Bapak dan Ibu dari tim tersebut Bapak dan Ibu jadikan tim manajemen halal itu boleh. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu nggak usah pusing lagi nih. Aduh, saya mau cari siapa ya? Atau mencari orang baru ya yang belum masuk tim. Nah, itu juga boleh. Ya, Bapak dan Ibu jadi tidak merasa kesulitan ketika oh ini eh, saya susah nih cari timnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa diintegrasi. Kecuali manualnya ya, Bapak dan Ibu. Manual
yang Bapak dan Ibu miliki sekarang, manual SCPH ini tidak bisa diintegrasi karena manual SCPH ini hanya punya 5 kriteria. Ya, hanya punya 5 kriteria. Sedangkan kalau sistem lain, seperti misalnya Bapak dan Ibu sistem mutu, sistem 22.000, itu dia punya klausul yang lebih banyak. Nah, biasanya di dalam klausulnya itu dia punya tabel, ya, tabel yang mensinkronkan antara masing-masing klausul. Gitu. Nah, nanti akan sulit kalau Bapak dan Ibu diintegrasi untuk manualnya. Tapi kalau sistem lain, mutu dan keamanan pangan mau disatukan, silakan. Itu ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin share screen. Boleh absen terlebih dahulu, Bapak dan Ibu sudah 10.16. Agar tidak terlewat absennya, silakan boleh absen terlebih dahulu. Ya, saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Sebentar. Baik, nah ini melakukan audit internal penerapan SCPH berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022, Bapak dan Ibu. Nah, kita berdasarkan SKKNI ya, Bapak dan Ibu. Di sini kalau berdasarkan SKKNI berarti ada elemen kompetensinya, ada KUK-nya ya. Nah, di sini tujuannya apa? Peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat melakukan atau merencanakan audit internal. Kemudian melakukan kaji ulang uh, audit internal pelaksanaan SCPH. Kaji ulang ini kalau Bapak dan Ibu yang biasa dengar itu yang punya sistem mungkin ya, itu biasanya nyebutnya tinjauan manajemen atau manajemen review. Nah, kalau di halal menyebutnya kaji ulang ya Bapak dan Ibu. Kemudian menyusun laporan ketidaksesuaian hasil audit internal. Kemudian definisi audit sendiri apa? Pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan. Jadi kenapa ada audit? Nah, untuk memastikan nih konsistensinya Bapak dan Ibu dalam menerapkan SCPH itu seperti apa. Ya, kalau tidak ada audit, Bapak dan Ibu nggak akan tahu nih, oh ternyata proses yang kita jalanin ada kurangnya nih. Oh ternyata proses yang kita jalanin masih salah. Nah, itu ya. Jadi audit itu untuk continuous improvement, Bapak dan Ibu, untuk perbaikan berkelanjutan bagaimana meningkatkan yang sudah dijalankan ya. Itu. Kemudian di sini elemen kompetensinya apa? Nah, kalau di unit kompetensi 5 ini, Bapak dan Ibu, elemen kompetensi itu ada 3, ya. Merencanakan audit, kemudian Bapak dan Ibu melakukan audit, kemudian nyusun laporan audit, ya. Di sini rencana audit disusun sesuai dengan prosedur. Biasanya Bapak dan Ibu kalau kita mau audit, kita itu dapat apa saja Bapak dan Ibu? Yang harus disiapkan itu apa saja? Contohnya, Bapak dan Ibu. Kalau kita mau audit, kita butuh apa, Bapak dan Ibu? Yang sudah biasa Checklist audit nih. audit, Kalau kita checklist mau audit, audit, apa Pak? checklist auditnya bukan? Checklist audit, betul. Checklist audit masuk daftar pertanyaan audit ya, Bapak dan Ibu. Kemudian sebelum itu Pak, biasanya kita siapin apa nih supaya kita tahu, oh kita ngauditnya divisi A, divisi B. Oh kita ngauditnya si A, si B. Biasanya kita menyiapkan apa Bapak dan Ibu? Tim audit Tim dan audit. jadwal. Betul, tim audit jadwalnya ya Pak ya. Jadi biasanya nanti Bapak dan Ibu ketika mau audit itu tidak langsung audit. Nah, ada jadwalnya nih. Misalnya, oh Pak Sidik nanti ngauditnya warehouse, kemudian Bu Vivi nanti ngauditnya produksi, gitu ya. Nah, itu ada masing-masing PIC-nya, ada jadwalnya. Nah, setelah jadwal ada nih Bapak dan Ibu, kalau kita mau ngadain audit, nah kita info nggak nih ke divisi-divisi yang mau diaudit? Kita info nggak? Kita infonya pakai apa, Bapak dan Ibu biasanya? Surat undangan. Undangan, betul. Nah, jadi ada jadwalnya, ada undangannya. Satu lagi, Bapak dan Ibu, kita siapin apa nih kalau mau audit? Oh, supaya memastikan bahwa timnya hadir semua. Nah, kita berarti butuh apa, Bapak dan Ibu?
Daftar Absensi, hadir. Bu. Daftar hadir. Absensi, betul, daftar hadir. Nah, rencana audit. Jadi yang dibutuhkan itu tadi jadwal audit, undangannya, kemudian daftar hadir, kemudian daftar pertanyaannya, checklist audit tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengaudit itu sudah mempersiapkan nih pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah punya manual SJPH, halaman terakhirnya tuh ya, biasanya ada nih, ada table pertanyaan nih ya, itu bisa Bapak dan Ibu gunakan pada saat Bapak dan Ibu mau audit internal ya. Saya bingung nih, saya baru masuk tim, saya nggak tahu mau nanya apa ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di manual SJPH yang halaman-halaman terakhir itu ada tabel untuk checklist auditnya. Nah, Bapak dan Ibu boleh memodifikasi. Oh, kira-kira ini saya mau tambahin deh pertanyaannya, boleh ya. Sesuaikan dengan divisi yang diaudit. Oh, kalau produksi, saya akan tanya terkait dengan produksi nih. Nah, oh kalau purchasing saya akan tanya terkait purchasing. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh modifikasi pertanyaannya silakan. Ya. Itu bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai checklist audit. Atau Bapak dan Ibu pengen bikin sendiri. Nah, karena Bapak dan Ibu sudah paham nih, punya metode audit sendiri. Oh, kalau metode audit kan saya bisa pinjam dokumen ya, saya pakai metode dokumentasi deh. Saya pinjam dulu dokumennya, saya pengen bikin pertanyaan sendiri. Nah, boleh Bapak dan Ibu ya. Silakan ketika mau audit QA, QA kalau nggak salah punya manual GMP deh, gitu ya. Atau QA kayak nyimpen nih SOP terkait dengan audit supplier misalnya. Saya pengen tanya nih kalau untuk daftar bahannya halal ada audit suppliernya nggak ya? Nah, Bapak dan Ibu silakan pakai metode audit dokumentasi ya. Atau Bapak dan Ibu ketika mau audit nanti oh saya pengen tahu dulu ruang lingkupnya, saya pengen observasi ke divisinya. Nanti jadi saya bisa tahu nih ruang lingkupnya. Oh, ternyata QA itu ruang lingkupnya dia punya QC ya. Dia punya QC dari QC incoming, on process, ongoing gitu ya, outgoing. Nah, itu jadi oh, ada tiga nih. Oh, fungsinya apa aja nih? Nanti mau saya coba tanyakan deh. Kalau untuk halal dari QC penerimaan seperti apa ya? Nah, itu boleh silakan Bapak dan Ibu pakai observasi. Nah, atau nanti ketika saya audit saya mau wawancara deh. Saya mau tanya sama supervisornya itu. Nah, jadi ada tiga metode audit ya Bapak dan Ibu, dokumentasi, observasi, wawancara. Nah, kemudian pada saat melakukan audit dalam kompetensi yang kedua, ada bukti penerapan SCPH-nya. Nah, ketika mengaudit, misalnya ketika mengaudit eh, gudang. Nah, ketika mengaudit gudang, pas saya cek gudang, kok saya lihat ada bahan yang dilabelin hold nih. Gitu. Nah, ini saya mau tanya nih, kira-kira kenapa nih? Ya, itu kok kenapa bisa ada barang yang dilabeli hold? Nah, itu bisa jadi bukti penerapan SCPH nih. Oh, ternyata pas ditelusur lagi di purchasing ada pembelian yang tidak sesuai daftar bahan. Oh, jadi ketidaksesuaian nih, ya. Terus kemudian ada barang datang. Ketika ada barang datang, saya cek formnya di form penerimaan QC. Pada saat QC cek, nah kok di form penerimaan bahannya ini nggak ada origin country-nya ya? Itu ya. Karena halal itu minta origin country-nya ya, Bapak dan Ibu di saat penerimaan bahan itu origin country-nya dituliskan. Nah, kok misalnya impor, dia impornya dari negara mana? Itu ya. Terus oh sudah ada nih buktinya nih. Oh, berarti tidak sesuai nih karena tidak ada origin country-nya nih. Atau ketika mengaudit pas Bapak dan Ibu tanya terkait distribusi ya, ternyata mereka sudah menjalankan nih prosesnya nih ya distribusi, terus kemudian ada stock card-nya, Bapak dan Ibu ketika nanya stock card, tapi pas Bapak dan Ibu tanyakan SOP-nya, loh kok tidak ada SOP-nya? Ya, itu menjadi bentuk ketidaksesuaian. Nah, nanti diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu. Diidentifikasinya apa? Nah, ini merujuk kepada kriteria SCPH yang keberapa. Ya, oh tadi kalau bahan, kenapa di hold? Terkait bahan nih. Nah, menyalahi daftar bahan. Oh, tadi terkait eh, distribusi pengiriman. Oh, berarti terkait PPH nih. Berarti terkait kriteria SCPH yang ketiga. Gitu. Nah, kemudian sudah melakukan audit, sudah ada merujuk, oh ini kesalahannya dia mengacu pada
kriteria yang kedua, kriteria yang ketiga, PPH. Kemudian yang ketiga adalah menyusun laporan. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengaudit, sudah ada buktinya, sudah ada ketidaksesuaiannya, Bapak dan Ibu buatkan dalam laporan. Oh, masalahnya apa ini? Oh, yang terkait departemennya siapa saja. Nah, pihak berkepentingan diidentifikasi, kemudian laporan hasil audit disampaikan ke pihak yang berkepentingan, hasil audit internal didokumentasikan. Nah, jadi Bapak dan Ibu eh, nanti setelah audit ini, hasil auditnya disampaikan nih ke departemen terkait. Oh, misalnya tadi temuannya ke warehouse, berarti sampaikan ke warehouse untuk dilakukan apa? Tindakan perbaikan. Ya, untuk dilakukan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, ya. Kemudian dokumentasinya Bapak dan Ibu simpan dengan baik. Hasil audit ini jangan sampai hilang Bapak dan Ibu. Dibanding dengan baik, jadi nanti ketika auditor eksternal datang, ketika auditor internal datang, pengen lihat nih, oh saya pengen lihat dong hasil audit yang tahun lalu, misalnya gitu. Bapak dan Ibu punya dokumennya rapih ya, atau Bapak dan Ibu boleh scan, ternyata oh saya takut hilang nih dan sebagainya, ternyata benar pas lagi ditanyain yang tahun lalu dokumennya sudah hilang, nggak ada. Nah, Bapak dan Ibu bisa tunjukkan itu di sistem. Misalnya Bapak dan Ibu ketika sudah ada hasil auditnya, dokumentasinya Bapak dan Ibu scan, ya Bapak dan Ibu jadikan soft copy. Jadi ketika nanti misalnya dokumennya rusak, dokumennya hilang, dan Bapak dan Ibu masih punya soft copy-nya, silakan tunjukkan soft copy-nya. Ya, ketika melakukan audit internal atau ketika audit eksternal pun Bapak dan Ibu bisa tunjukkan. Seperti misalnya Bapak dan Ibu pakai sistem untuk biasanya sekarang udah kalau di gudang itu ada sistem SAP ya Bapak dan Ibu bagian pembelian juga biasanya udah ada pakai sistem nih ya kalau yang mereka menggunakan sistem. Jadi ketika nanti cek, oh suppliernya langsung keluar nama suppliernya, stoknya berapa. Nah itu ketika nanti Bapak dan Ibu melakukan simulasi traceability itu lebih gampang tuh, karena di sistem muncul nih, ya ketika Bapak dan Ibu cari sudah langsung muncul itu. Nah kemudian di sini audit internal itu membutuhkan apa? Prosedur tertulis Bapak dan Ibu sama dengan proses-proses yang lain. Kemarin Bapak dan Ibu sudah belajar pengawasan, sudah belajar tadi penanganan produk tidak sesuai, ya kemudian belajar tentang penyiapan penyiapan bahan misalnya ya. Nah, itu perlu prosedur semuanya Bapak dan Ibu. Kayak kemarin, oh ini kalau kayak gini nama prosedurnya apa ya? Oh misalnya terkait penggunaan bahan baru. Nama SOP-nya penggunaan bahan baru. Atau terkait dengan pembelian, bikin SOP pembelian. Nah sama audit internal pun butuh SOP. Untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan proses audit, itu sudah tercantum di SOP. Bagaimana prosesnya, atau ternyata, oh tim auditnya, tim internal auditornya ada yang resign nih. Nah, kemudian ngerekrut internal auditor yang baru, ya. Nah, itu dia bisa membaca prosedurnya. Jadi dia mengetahui, oh proses audit itu seperti ini. Oh, yang dibutuhkan pada saat audit itu form-formnya A, B, dan C misalnya. Oh, yang bisa mengaudit itu siapa saja? Itu ada di dalam SOP audit internalnya. Kemudian dilakukan terjadwal 1 kali dalam setahun, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu di sini diminta SJPH itu bahwa Bapak dan Ibu harus melaporkan nih hasil auditnya nih ya 1 kali dalam setahun. Nah, Bapak dan Ibu laporan kemana? Kepada BPJPH ya. Kan sekarang belum ada menunya di si halal buat kita laporan, kan gimana? Bapak dan Ibu silakan email ke BPJPH ya. BPJPH punya email layanan. Nah, itu Bapak dan Ibu silakan email untuk melaporkan hasil auditnya Bapak dan Ibu. Oh, misalnya belum ada feedback nih. Nggak apa-apa, yang penting Bapak dan Ibu punya record bahwa Bapak dan Ibu melaporkan setiap tahunnya. Ya, jadi ketika nanti ditanyakan, ini dilaporkan kita ke BPJPH hasil auditnya, Bapak dan Ibu punya bukti emailnya. Ya, kemudian pelaksanaan dapat diintegrasi dengan audit sistem lain. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bisa diintegrasi ya, Bapak dan Ibu. Areanya, jadwalnya, timnya. Saya mau ngambil nih dari timnya CCP deh. Saya mau ngambil dari timnya JMP deh, gitu. Boleh, Bapak dan Ibu. Saya mau ngambil dari timnya mutu, saya mau ngambil dari timnya keamanan pangan, boleh Bapak dan Ibu, ya. Terus kemudian format jadwalnya juga boleh menggunakan format jadwal yang sudah ada. Jadi nggak usah dibedakan lagi, oh ini format jadwal untuk halal, oh ini untuk audit sistem gitu ya. Jadi tidak usah dibedakan, bisa pakai yang sudah ada. Oh nanti capanya misalnya, form capanya
pakai yang punyanya sistem, pakai punyanya CCP, boleh ya Bapak dan Ibu. Jadi silakan pakai yang sudah ada, yang SOP yang terkait belum ada halalnya Bapak dan Ibu revisi, masukkan terkait dengan SCPH-nya ya. Jadi tidak perlu, oh ini SOP-nya halal, oh ini SOP-nya sistem ya. Bapak dan Ibu pusing karyawannya, kasihan Bapak dan Ibu ya. Kalau banyak-banyak punya prosedur tuh karyawannya bingung gitu ya kadang. Kemudian auditor internal harus independen terhadap area yang diaudit. Independen ini apakah tidak berpihakan ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu dari divisinya purchasing ya, biasa menyediakan bahan, biasa beli bahan ya, yang order dan sebagainya, yang mengeluarkan PO dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dapat jadwal audit nih ya. Bapak dan Ibu nggak boleh nih mengaudit purchasing karena Bapak dan Ibu berasal dari purchasing. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengaudit divisi yang lain. Boleh audit QA, boleh audit produksi, boleh audit R&D, boleh audit warehouse, silakan. Tapi tidak boleh mengaudit purchasing. Sama sebaliknya. Oh, saya dari R&D nih, biasanya saya eh, bikin formula ya, saya ngurus packaging misalnya gitu. Nah, nggak boleh tuh mengaudit R&D ya, Bapak dan Ibu. Silakan boleh mengaudit purchasing, boleh audit produksi, boleh audit QA ya. Jadi tidak boleh mengaudit departemennya sendiri. Kemudian ruang lingkup harus sesuai dengan lingkup penerapan SCPH, kantor pusat, pabrik, maklon, dapur pusat. Misalnya Bapak dan Ibu perusahaan yang saya nggak mau punya pabrik sendiri deh. Saya head office-nya aja. Produksinya saya akan maklon ke manufacturer yang lain. Nah, pastikan tempat maklonnya sudah ber-SH ya, Bapak dan Ibu. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu mau proses sertifikasi, ya, kalau si maklonnya tersebut sudah ber-SH, itu tidak perlu diaudit lagi, Bapak dan Ibu. Oh, maklonnya sudah ber-SH BPJPH nih. Nah, itu tidak perlu diaudit lagi tuh, hanya dokumen-dokumennya saja yang diminta untuk auditor compare, ya. Nah, kalau misalnya dia belum ber-SH, oh ternyata kebetulan maklonnya belum ber-SH nih. Nah, berarti ketika nanti auditor harus mengaudit, dia akan mengaudit juga si pabrik maklon tersebut. Ya, oh, saya punya cabangnya ada 10, ya. Itu diaudit semua atau enggak? Diaudit semua, Bapak dan Ibu. Ya, karena bedanya apa? Untuk treatment masing-masing outlet itu beda-beda, Bapak dan Ibu. Karena kan petugas untuk di outlet itu juga orang yang berbeda ya, Bapak dan Ibu. Misalnya di outlet A, ternyata tim di outlet A ini eh, menerapkan kebijakan halalnya bagus nih, menerapkan SCPH-nya bagus. Oh, dia bikin di frame, dipajang kebijakan halalnya. Kemudian penggunaan APD yang lengkap ya. Karyawannya tertib nih menggunakan APD. Mau bekerja sudah ganti pakaian produksinya, terus menggunakan apronnya, terus menggunakan sarung tangan, menggunakan masker ya, terus kemudian dapurnya bersih gitu. Kemudian ada pembersihan setiap sebelum dan sesudah, terus jadwalnya tertulis, jadwal checklist kebersihannya. Nah, ternyata pas melakukan audit internal di eh, outlet yang B, oh, kok ternyata ada karyawan yang di dapurnya pakai baju dari luar, ya, tidak diganti. Terus kemudian nggak ada checklist kebersihannya, itu, ya. Kemudian ternyata tidak dipajang nih kebijakan halalnya, gitu, ya. Jadi treatmentnya beda-beda. Kenapa harus diaudit semua? Karena halal juga tidak hanya eh, terkontaminasi dari yang non halal ya, Bapak dan Ibu, tapi juga najis-najis. Nah, itu bisa membuat yang tadinya halal jadi non halal gitu ya. Nah, kemudian misalnya punya central kitchen ya, punya dapur produksi, terus kemudian punya oh, ternyata ini dapur produksinya khusus produksi aja, terus kemudian untuk bahan-bahannya yang didatangkan ke dapur produksi untuk diproduksi pada hari itu saja. Jadi punya gudang lagi tersendiri. Nah, berarti gudangnya itu juga akan diaudit ya. Kemudian hasilnya dilaporkan sesuai ketentuan BPJPH. Nah,
Prosedur audit internal, Bapak dan Ibu ditetapkan untuk apa? Memudahkan menjadi petunjuk tadi ya, dan melakukan audit internal, memastikan kompetensi auditor internalnya, memilih dan mengidentifikasi tim audit internalnya, memelihara catatan audit termasuk evaluasinya. Nah, tujuan internal audit ini untuk apa? Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian elemen persyaratan SJPH. Jadi, untuk tahu apa tadi nih audit? Oh, untuk uh, continuous improvement, untuk mengetahui ketidaksesuaiannya di mana. Ya. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, tuliskan sudah sesuai, Bapak dan Ibu. Ya, buktinya apa? Kalau itu sudah sesuai. Nah, kalau tidak sesuai juga, buktinya apa? Bapak dan Ibu tuliskan nih. Kalau tidak sesuai, oh tadi saya waktu ngaudit internal, ternyata pas saya nanya SOP distribusi, SOP-nya nggak ada, ya. Itu atau ketika tadi Bapak dan Ibu ngaudit warehouse, pas saya cek, kok untuk pest control-nya, checklist-nya belum ada, gitu ya. Saya juga nggak ngeliat tuh ada trap tikus, gitu kan ya. Saya juga tidak ngeliat tuh ada insect killer misalnya, ya. Terus pas saya mau masuk ke ruang produksi itu, kok di luar banyak sekali lalat gitu ya. Nah itu jadi ketidaksesuaian. Jadi nanti, oh nanti perbaikannya berarti mungkin di area depan produksi dikasih pohon lalat ya, atau pakai ketika pintu masuk itu dituliskan, ketika pintu dibuka ditutup kembali, atau menggunakan plastik kerten ya. Nah, terus perbaikannya menyiapkan beberapa trap tikus ya, terus kemudian checklist kebersihannya dibuat. Nah, atau biar nggak susah kita pakai vendor aja deh, pakai third party, misalnya pest control dari luar gitu. Karena kalau pest control dari luar kan udah dipantau sama si pest controlnya nih, sama petugasnya. Nanti kita dapat laporan eh, 2 minggu sekali biasanya laporannya sudah ada. Jadi ketika audit internal kita tinggal tunjukkan aja laporannya gitu ya. Nah, kemudian menentukan efektivitas penerapan SCPH, kemudian memberikan peluang dan perbaikan memenuhi persyaratan SCPH, kemudian mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Nah, ini 5 kriteria ya, Bapak dan Ibu. 5 kriteria SCPH yang Bapak dan Ibu harus ingat tadi ketika punya komitmen dan tanggung jawab, sudah ada komitmen tanggung jawabnya, menyiapkan bahannya, udah ada bahannya, Bapak dan Ibu melakukan prosesnya, ya, proses produk halal, terus kemudian jadi produknya, setelah jadi produk, ada pemantauan dan evaluasi, ada monitoringnya, ya. 5.1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini untuk yang reguler nih. Bapak dan Ibu di sini adalah skema reguler. Nah, yang saya declare bagaimana? Yang saya declare itu hanya 3 kriteria, yaitu bahan, PPH, dan produk. Karena saya declare ini tidak butuh, tidak wajib penyediaan halal ya, Bapak dan Ibu. Kalau untuk reguler itu wajib penyediaan halal. Nah, untuk yang uh, kategorinya menengah dan besar, itu butuh uji kompetensi ya. Nah, kayak misalnya kemarin saya dengar yang pas Pak Madisin ya, Bapak dan Ibu, itu yang tadinya mikro jadi berubah jadi menengah gitu. Kebetulan saya juga punya klien pindah alamat pabrik ya, Bapak dan Ibu. Tadinya alamat pabriknya di Depok, kemudian dia pindah ke Bogor. Alamatnya pindah nih ya. Pas itu harus update OSS kan ya, Bapak dan Ibu, karena alamatnya pindah. Nah, setelah update OSS, ternyata kok PKNR-nya berubah. Tadinya dari mikro jadi menengah. Itu. Nah, apalagi mau proses CPPOB nih, gitu kan. Terus mau proses juga buat pengembangan produk nih. Oh, jadi diaudit lagi, ya kan? Karena alamatnya beda, terus kemudian ternyata OSS-nya jadi menengah. Bapak dan Ibu yang tadinya pendaftaran di awal di 2022 itu belum ada uji kompetensinya, nah sekarang harus update. Jadi harus ada uji kompetensi karena jadi berubah menengah ya di OSS-nya itu. Nah, jadi eh, kalau untuk menengah dan besar memang harus ada uji kompetensi gitu ya. Tapi kalau dia mikro, dia tidak wajib untuk uji kompetensi ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian peran penyelia halal apa saja sebagai ketua tim atau anggota. Nah, Bapak dan Ibu kemarin sudah buat nih, Bapak dan Ibu menuliskan, oh saya penyelianya sebagai ketuanya. Atau misalnya ketua timnya, manajer operasionalnya, ya. Atau yang punya sistem, punya quality management representatifnya, ya, atau lead auditornya.
Nah, Bapak dan Ibu penyelia ini sebagai anggotanya. Nah, itu disesuaikan dengan SK. Ya, Bapak dan Ibu SK yang dikeluarkan oleh top manajemen atau direktur tempat Bapak dan Ibu bekerja. Oh, Bapak dan Ibu diamanahkan untuk sebagai anggotanya. Oh, Bapak dan Ibu diamanahkan sebagai ketua timnya. Ya, karena Bapak dan Ibu sudah sertifikasi, sudah uji kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu jadi ketua timnya. Gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan SK penunjukannya. Dan SK penunjukan ini wajib ada ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu karena sudah butuh ada SK timnya ya. Nah, nanti ada SK penyelia halalnya itu wajib ada. Ya, kemudian pemilihan tim audit internal disesuaikan dengan pengetahuan terhadap area atau proses, ruang lingkupnya disesuaikan dengan luas area dan fungsinya, kemudian kecakapan audit, mengerti teknik audit, mempunyai karakteristik yang sesuai, dan auditor internal harus bersikap independen. Nah, audit cycle-nya apa? Nah, Bapak dan Ibu suka dengar nih, plan, do, check, action. Oh, saya punya plan nih, ada rencana ya. Terus kemudian do. Nah, ada Bapak dan Ibu melakukan nih ya, menerapkan. Nah, setelah diterapkan, ada pemeriksaan, dicek, ya, ada monitoringnya nih. Nah, setelah dicek, actionnya apa nih? Nah, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, itu ya. Jadi plan, do, check, action. Nah, sering dengar nih ya, pasti Bapak dan Ibu. Nah, di sini cycle auditnya apa? Program. Tadi yang sudah dimulai, sudah ada jadwalnya, sudah ada daftar hadirnya. Nah, kemudian ada undangannya, diinfokan nih via email, WhatsApp, atau sekarang bisa Google Meet ya Bapak dan Ibu, atau bisa pakai Zoom ya. Itu bisa dikirimkan via media tersebut ya. Kalau dulu itu harus paper nih, print dulu, diinfokan ke masing-masing divisi, dikasih surat undangannya. Ya, kalau sekarang bisa, oh via WhatsApp aja deh bikin undangan. Ya, bikin undangan di Word, pakai dokumennya di PDF kan, kirim via WhatsApp ya, atau pakai tulisan aja deh undangan sekian 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 gitu ya, itu bisa dengan media-media tersebut. Kemudian ya persiapkan apa tadi checklist auditnya ya. Setelah checklist audit disiapkan, Bapak dan Ibu melakukan audit, ada laporannya. Nah, ada laporannya, ada corrective actionnya. Nah, di follow up ya, dianalisis. Nah, sudah dilakukan atau belum perbaikannya? Nih kira-kira konsisten atau tidak, nih, efektif atau tidak nih. Nah, baru bisa di close ya temuannya, baru bisa di close NC-nya, non conformity-nya baru bisa di close nih ketidaksesuaiannya ya. Nah, persiapan onset audit. Nah, Bapak dan Ibu menyiapkan apa? Persiapan auditor, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, ada jadwalnya, ada rencana auditnya, ada pembuatan checklist auditnya, kemudian pelaksanaan audit. Nah, kemudian kesiapan auditor apa? Memahami tujuan audit, memahami ruang lingkup audit, mencari informasi tentang area dan sasaran auditnya, ya, memahami proses audit, membuat rencana audit, menyusun laporan audit. Nah, informasi awal yang bisa didapat apa tadi? Dokumentasi. Bapak dan Ibu boleh lihat manualnya, boleh cek SOP-nya, boleh cek IK-nya, ya. Terus boleh cek flowchart-nya, boleh cek checklist-checklist-nya, ya. Misalnya Bapak dan Ibu sedang ke bagian produksi, dicek ada checklist kebersihannya atau tidak, ya. Terus kemudian ke bagian gudang tadi, oh Bapak dan Ibu menemukan terkait pest control, ada checklist terkait hamanya atau tidak, penanganan hamanya bagaimana, ya. Silakan, itu Bapak dan Ibu boleh lihat. Oh ternyata kalau di QA dia megang manual GMP, manual keamanan pangan. Nah, Bapak dan Ibu boleh nih, boleh lihat manualnya, ya. Boleh compare nih, sesuai nggak dengan yang diterapkan, ya. Oh, SOP, oh saya di QA ada SOP audit supplier nih, gitu ya. Boleh cek nggak untuk yang bahannya halal ini sudah ada audit suppliernya atau belum? Itu ya, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi awal seperti itu, dokumentasi, diskusi, ya, bisa diskusi atau wawancara sama si PIC-nya nih, ya, atau observasi dulu nih dilihat ruang lingkupnya seperti apa, ya. Ada ternyata ada penggunaan palet nih, berarti kalau ada penggunaan palet, oh nanti saya ketika nanti mau audit saya tanya nih pembersihan paletnya seperti apa. Nah, seperti itu. Terus kemudian tugas dan tanggung jawab uh, ketua tim.
ya, Bapak dan Ibu di sini menetapkan program audit, mengidentifikasi kebutuhan SDM-nya. Nah, kira-kira timnya cukup nggak nih buat mengaudit setiap divisi ya. Terus kemudian melaksanakan audit, membuat kesimpulan audit, membuat laporan audit internal ke manajemen. Ya, biasanya ketua tim nih nanti yang ikut di rapat kajulang ya sama penyeliaknya ya. Terus kemudian ada tanggung jawab si auditor anggotanya apa? Menyiapkan perencanaan audit, kemudian melakukan audit, menentukan kesimpulan audit, membuat laporan audit, melakukan verifikasi tindakan perbaikan. Ya. Nah, kemudian ada jadwal perencana auditnya, ya, Bapak dan Ibu. Ini contoh jadwal auditnya. Ya, kalau ini kebetulan contohnya dari yang departemennya banyak ya, Bapak dan Ibu ya. Di sini kebetulan di gudangnya itu ada PPIC, ada gudang bahan, ya, ada logistik distribusinya, itu ya. Nah, ini kebetulan ada masuk marketing nih, Bapak dan Ibu. Ini eh, integrasi nih, jadi memakai punyanya sistem Simutu nih ya, Bapak dan Ibu punya sistem Simutu. Jadi ada marketing masuk gitu ya. Karena kalau di mutu itu yang diaudit semua departemen ya, Bapak dan Ibu, termasuk marketing, sales, kemudian termasuk IT, termasuk finance, itu diaudit. Jadi kalau di Mutu itu ditanya juga tuh backup server seperti apa, gimana kalau terjadi down server, itu ya. Terus kemudian di finance terkait proses kalau kita mau mengajukan ya permohonan untuk pembiayaan misalnya gitu itu keluar masuknya seperti apa di finance terus di sales bertanya tentang forecast misalnya ya atau di marketing bertanya tentang project project marketingnya misalnya itu ya itu di sistem mutu ya Bapak dan Ibu tapi kalau di halal itu kita hanya beberapa divisi di halal itu ada produksi ada QA atau QC, kemudian ada logistik ya atau warehouse, kemudian ada R&D, kemudian ada produksi, kemudian ada purchasing. Jadi nggak semua divisi harus Bapak dan Ibu audit nih ketika audit halal ya. Nah ini ada auditornya satu, dua nih. Kalau lingkupnya besar kayaknya kurang deh kalau auditornya cuma satu gitu ya. Jadi ada dua pendamping di sini untuk belajar dulu nih ya karena misalnya ternyata ngambil dari sistem mutu yang timnya itu ada 25 orang gitu ya jadi di halal juga timnya banyak nih nah itu ada yang ternyata ngerekrut juga orang baru ya jadi pendamping ini nanti ikut dulu nih untuk proses audit melihat bagaimana proses audit gitu ya auditi itu orang yang diaudit ya Bapak dan Ibu kalau kita sebagai auditor internal itu auditornya kemudian auditi itu yang diauditnya. Nah, ada tanggalnya nih, ada tanggal auditnya, kemudian ada waktunya. Nah, waktunya untuk apa? Untuk ketika nanti opening, ya, sebelum audit itu kan ada opening meeting, Bapak dan Ibu, ada opening meeting, ada closing meeting, ya. Nah, pada saat opening meeting ini, dipastikan lagi nih, kalau si auditi dan auditornya waktunya memang pas. Nah, kalau misalnya ternyata pas saat opening meeting, oh saya nggak bisa nih audit di pukul 2 nanti, karena nanti pukul 2 saya harus tugas keluar mendadak karena hari ini saya disuruh keluar ngecek barang di luar misalnya gitu ya. Nah, bisa nggak pindah ke jam 9? Kata auditinya. Ternyata auditornya juga bisa di jam 9. Oke, berarti jamnya pindah di jam 9. Jadi untuk memastikan si auditi dan auditor bisa ready di jam tersebut. Ya. Jangan sampai nanti auditinya bisa, auditornya nggak bisa. Atau auditornya bisa, auditinya nggak bisa. Gitu. Jadi untuk menyamakan persepsi juga, terus diinfokan lagi tugas tanggung jawabnya seperti apa. Nah, bentuk laporannya bagaimana itu diinfokan lagi pada saat opening meeting. Kemudian ini contoh rundown auditnya ya, Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu audit internal atau misalnya audit eksternal, biasanya dikasih nih rundown auditnya. Oh, nanti pagi ada opening meeting dulu, terus mau cek dokumen dulu, nanti visit pabriknya di jam 11 misalnya, atau setelah makan siang. Nah, biasanya udah dikasih nih rundown auditnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian
Pembuatan checklist. Fungsi checklist untuk apa? Untuk pedoman, alat bantu mengingat, memperlancar proses audit, dan menjadi catatan mengenai cakupan audit. Nah, kenapa perlu ada checklist? Jangan sampai Bapak dan Ibu ketika mau audit itu tidak bawa checklist ya, tidak bawa daftar pertanyaan. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu ketika melakukan proses audit, ketika bertanya lupa ya. Kemarin saya mau nanya apa ya, saya lupa. Nah, itu karena itu bisa membuang-buang waktu ya Bapak dan Ibu. Untuk memperlancar proses audit, Bapak dan Ibu sudah menyiapkan daftar pertanyaannya apa, yang terkait dengan divisi tersebut apa. Nah, itu Bapak dan Ibu sudah tuliskan. Nah, isinya apa? Isinya pertanyaan untuk memahami prosesnya, tahapan proses, proses kontrolnya. Nah, kemudian metode untuk memverifikasi kesesuaian dan efektivitasnya. Nah, di sini contoh checklistnya ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di manual SCPH, mungkin yang sudah punya manual SCPH atau yang sudah download dari webnya ya, itu ada daftar pertanyaan. Oh, terkait dengan kebijakan halal untuk komitmen dan tanggung jawab ya. Terus terkait dengan SK tim kalau di komitmen dan tanggung jawab. Terus kemudian oh untuk bahan terkait dengan bahan berarti ada daftar bahan. Pasti tanya daftar bahannya. Nah, ada semua daftar bahan, terus dicek juga dokumen-dokumen pendukung si daftar bahan tersebut ya. Nah, itu ada checklist auditnya Bapak dan Ibu. Misalnya kebijakan halalnya sudah ditetapkan. Oh, sudah gitu ya. Ditetapkannya melalui apa? Oh, cuma manual halal. Berarti belum disosialisasikan. Nah, sosialisasinya lewat apa? Oh, lewat kita sudah bikin banner, standing banner. Atau perusahaannya pakai videotron di lobinya ya, Bapak dan Ibu. Atau ketika masuk ruang produksi ada tuh eh, spanduk ya, spanduk yang ditempel. Nah, jadi karyawan bisa baca semuanya gitu terkait dengan kebijakan halal. Berarti sudah disosialisasikan. Oh, kita juga sudah jadwalkan di training untuk training tahunan. Nah, kita akan mentrainingkan terkait kebijakan halal, SCPH seperti apa. Nah, itu jadi sudah ada buktinya ya. Bukti kalau itu sudah disosialisasikan. Terus kemudian di sini pelaksanaan audit, ada opening, ada closing ya Bapak dan Ibu. Pas opening ada pengumpulan verifikasi informasi, terus kemudian audit ada temuannya, kemudian dikonfirmasi temuannya, terus kemudian persiapan closing meeting dan closing meeting. Nah, biasanya konfirmasi ini untuk ntar ada yang menyangka atau tidak nih temuan tersebut, atau ternyata temuan tersebut yang tadinya ditulisan tidak ada SOP-nya karena terselip. Nah, pas closing meeting ternyata SOP-nya ada di bawah. Nah, dicek sesuai. Nah, berarti temuannya bisa di close ya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak jadi temuan ya, karena tadi hanya terselip pas di closing meeting bisa dibawakan, bisa ditunjukkan sama auditornya. Nah, bisa di close itu ya. Terus kemudian opening audit. Nah, untuk apa opening audit? Perkenalan tim, ya. Barangkali ada tim di manajemen halal ini ada rekrutmen yang baru, ya. Ada tim baru, itu. Kemudian konfirmasi tujuan dan lingkup audit. Terus kemudian penjelasan pelaporan dan tindak lanjut auditnya seperti apa. Kemudian ada aturan dan tanggung jawabnya bagaimana. Ya, terus hal-hal lain yang perlu diinfokan. Oh, nanti kita akan menggunakan form checklistnya yang ini ya untuk Bapak dan Ibu tulis laporannya misalnya gitu. Nah, ini untuk checklist auditnya sudah disiapkan. Nanti Bapak dan Ibu tinggal ke departemennya, silakan ditanyakan, silakan dikembangkan pertanyaannya gitu. Nah, itu disampaikan di opening audit. Kemudian pengumpulan dan verifikasi informasi. Informasi awal tadi bisa dapat dari cek dokumen, wawancara, observasi. Nah, kemudian ada temuan audit, bandingkan nih dengan kriteria audit, ada buktinya juga. Kemudian baru disimpulkan dan dilaporkan ke manajemen ya. Pas kaji ulang, nah disampaikan juga nih dikaji ulang. Kemarin kita sudah ngelaksanain audit internal di tanggal sekian, ternyata masih ada yang open temuan auditnya. Nah, butuh decision nih dari top manajemen atau direkturnya, itu dibawa dikaji ulang, disampaikan ya Bapak dan Ibu. Kemudian temuan audit atau ketidaksesuaian itu terhadap apa saja? Standar, kriteria, klausul ya. Terus kemudian ketidaksesuaian terhadap dokumen. Tadi oh tidak sesuai nih SOP-nya nggak ada. Oh kok sudah
SOP atau formnya ada tapi nggak dijalanin, jadi formnya kosong nih nggak dipakai gitu ya. Nah itu ketidaksesuaian dokumen. Terus kemudian aspek-aspek operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Nah, sampling Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau misalnya ketika mengaudit internal ternyata kan produknya banyak ya Bapak dan Ibu. Misalnya tadi produknya ada 50, produknya ada 20. Nah, dalam satu hari itu Bapak dan Ibu kan tidak mungkin mengecek semua produknya. Saya mau telusurin dari bahan, dari penyediaan bahan sampai dia didistribusikan. Saya cek dokumen bahan penyusunnya. Nah, nggak mungkin waktunya cukup. Jadi Bapak dan Ibu silakan random. Silakan boleh pilih secara acak kira-kira produk mana yang Bapak dan Ibu akan lakukan audit, akan Bapak dan Ibu telusuri gitu ya. Kemudian ditargetkan, oh sudah ditargetkan nih kemarin sudah sempat coba tanya-tanya, eh, kayaknya ada isu nih, isu pemakaian pewarna misalnya gitu ya, atau isu penggunaan daging babi misalnya gitu ya. Nah, ditargetkan nih yang akan dicek produk-produk yang ada dagingnya atau produk-produk yang ada pewarnanya. Nah, sudah ditargetkan. Statistik sudah berdasarkan parameter. Oh, kemarin saya sempat tanya juga sama QA nih, udah ada hasil analisanya, parameternya ada si produk ini. Kok saya pengen tanya ya, berdasarkan parameter yang ini nih, produk apa saja. Nah, itu. Kemudian berdasarkan persentase, misalnya kemarin sempat ngobrol nih sama marketing, penjualan yang terbanyak tuh produknya yang mana sih? Nah, pengen dicek deh. Saya pengen coba konsisten nih, enggak SCPH-nya saya produk A, B, C yang penjualannya paling tinggi misalnya itu. Saya mau telusur atau yang kok produk yang ini penjualannya nggak terlalu bagus ya, misalnya gitu. Nah, ini saya pengen telusur kenapa nih, ada apa nih, kenapa kok penjualannya tidak bagus gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu boleh melakukan itu ya. Jadi tidak perlu semua produk 50-50 dicek Bapak dan Ibu ya. Itu. Nggak cukup waktunya Bapak dan Ibu untuk audit satu hari, 2 hari, 3 hari itu nggak cukup ya. Kalau untuk menelusuri semua bahan penyusun untuk si produk tersebut yang jumlahnya banyak, apalagi kayak misalnya catering, restoran itu kan produknya banyak Bapak dan Ibu ya sampai ratusan itu ya. Nah, itu tidak mungkin Bapak dan Ibu telusuri semuanya itu. Nah, kemudian pola interaksi auditor dan auditee. Nah, auditor di sini mengidentifikasi NC, ya, identifikasi ketidaksesuaiannya apa, terus ditulis sama auditor, disampaikan kepada audit ini. Oh, ini ya, ketidaksesuaiannya. Tadi waktu saya ke gudang kok banyak lalat nih, gitu. Karena kayaknya nih pintunya sering kebuka ya, gitu kan. Ini bagaimana nih caranya penanganannya nih? Oh, setuju nih, sudah persetujuan benar karena tadi didampingi nih sama PIC-nya. Ya, karena ternyata pas masuk kok banyak lalatnya gitu ya. Terus kemudian direview ketidaksesuaiannya, diidentifikasi penyebabnya kenapa nih kok banyak lalat. Ya, apa yang memicu banyak lalat? Atau ternyata ada di ruangan tersebut ada bagian yang gompal ya keluar jadi bolong gitu ya. Nah itu kalau di GMP building ya Bapak dan Ibu ini ada yang jalanannya rusak gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu ke produksi ada jalanannya ada lantai produksi yang gompal ya. Terus kemudian atau penyebab si lalat ternyata ada plafon yang bolong nih keluar ya atau dindingnya ada yang bolong keluar sehingga lalat bisa masuk gitu ya. Jadi diidentifikasi penyebabnya, terus kemudian dievaluasi tindakannya, perbaikannya, terus diimplementasikan. Oh, kalau gitu kita tutup nih lubangnya, terus kita bikin pohon lalat di depan deh, kita kasih plastik plastik retain pas kita mau masuk gitu ya. Terus kita tulis label tutup pintu ketika dibuka ya, atau bikin pintu yang langsung bisa ketika dibuka langsung ketutup ya Bapak dan Ibu seperti itu. Terus kemudian catat hasil tindakannya, kemudian direview tindakan koreksinya, kemudian dikasih kepada auditornya lagi untuk diverifikasi, divalidasi, sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai, sudah efektif, di close NC-nya. Ya. Nah, laporan audit. Laporan audit apa? Ada bukti objektifnya ya, Bapak dan Ibu, kemudian menjamin persyaratan tindakan perbaikan, terus kemudian menjamin dapat dilakukannya tindak lanjut terhadap temuannya. Nah, teknik mencatat laporan audit, Bapak dan Ibu, ini tekniknya ya. Itu kita menyebutnya PLOR, Bapak dan Ibu.
ya, problem, location, objective evidence, kemudian reference. Jadi masalahnya apa nih? Temuannya apa nih? Ketidaksesuaian apa? Oh, kalau tadi misalnya saya tiba-tiba ke gudang, ternyata kok melihat ada bahan yang tidak pakai alas, ya langsung dengan lantainya. Nah, padahal bahan yang lain ada yang pakai palet. Nah, itu kenapa gitu ya? Kok kenapa ada bahan yang ternyata tidak ada alasnya nih, ya? Nah, temuannya itu NC-nya. Di lokasinya di mana? Oh, di gudang. Kemudian objektif evidence-nya apa? Nah, si produk A eh, langsung bersentuhan dengan lantai, ya. Terus mengapa dianggap tidak sesuai? Yang referensinya apa? Oh, kalau penyimpanan berarti terkait dengan PPH-nya. Kenapa nih penyebabnya? Ya, nanti itu dievaluasi, gitu. Kemudian closing meeting, Bapak dan Ibu menyampaikan dan mendiskusikan hasil auditnya, memberikan waktu kepada auditi untuk menyanggah. Kalau sepakat ada persetujuan audit, kemudian laporan audit disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab. Nah, ini bentuk laporan auditnya ya, Bapak dan Ibu. Ini bentuk laporan auditnya. Di sini ada auditor internalnya. Nih, ada tanggal auditnya, ada auditinya, ada jabatannya apa. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya bentuk format laporan audit yang sudah ada, itu bisa Bapak dan Ibu gunakan. Nah, ini hanya contoh ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada sumbernya. Kenapa ada sumbernya? Agar form ini bisa dipakai untuk internal audit apa saja nih? Halal bisa, mutu bisa, ya, internal audit eh, HACCP bisa, keamanan pangan bisa, itu ya. Jadi bisa digunakan untuk eh, yang lain ya, Bapak dan Ibu. Terus bisa keluhan pelanggan. Kalau selama ini ternyata keluhan pelanggannya hanya via email, tidak ada dokumennya. Terus Bapak dan Ibu menuliskan lagi di logbook misalnya ya. Nah, ini bisa pakai form ini. Jadi bisa disampaikan kepada si pelanggannya, customernya, keluhannya apa, buktinya apa, nanti dibalikan ke Bapak dan Ibu untuk ada feedbacknya, untuk ada perbaikannya. Nah, kemudian bisa untuk tinjauan manajemen. Jadi ketika Bapak dan Ibu lagi kaji ulang nih ya, ternyata ada bahasan yang butuh tindak lanjut. Ya, berarti kan dia masih open nih. Atau misalnya ternyata pas pembahasan tersebut butuh penyelia deh satu lagi, gitu ya. Nah, nanti berarti dituliskan temuannya apa? Kekurangan penyelia halal, misalnya karena ternyata satu penyelia tidak cukup untuk mencakup semua outlet yang ada, misalnya gitu, karena outletnya banyak gitu ya. Nah, itu ternyata baru bisa nanti perbaikannya apa? Oh, nanti penyelidikannya di training dulu ya, tunggu dapat sertifikat dulu gitu. Nah, itu butuh tindak lanjut atau butuh decision dari si top manajemen nih. Kalau kita kekurangan penyelia bisa nggak kita dapat penyelia lagi gitu ya yang sudah tersertifikasi gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk hal tersebut. Kemudian uraian temuannya apa? Flor tadi. Problemnya apa nih? Oh, temuannya apa? Dituliskan. Tadi misalnya penyimpanan tidak sesuai prosedur. Misalnya di prosedur tertulis bahwa penyimpanan itu menggunakan alas. Kok ternyata ada bahan yang tidak menggunakan alas ya. Buktinya apa? Ada bahan A yang tidak menggunakan alas. Terus kemudian lokasinya di gudang misalnya. Kemudian referensinya apa nih? Kalau merujuk ke kriteria SCPH yang tadi 5.1, 2, 3, 4, 5 berarti terkait dengan PPH-nya ya. Terkait dengan PPH. Nah, karena penyimpanannya tidak sesuai. Ya, ini kenapa nih penyimpanannya tidak sesuai? Oh, mungkin paletnya lagi dicuci. Paletnya lagi dicuci tapi tidak ada palet pengganti. Nah, berarti solusinya apa nanti? Atau mungkin harus beli palet lagi ya. Atau proses pencuciannya disesuaikan jadwalnya nih agar tidak ada stok barang yang diletakkan di lantai itu ya. Kemudian ada dibuat oleh siapanya ya. Ada auditornya, tertanda di sini ada auditinya. Nah, ini dokumen laporan auditnya Bapak dan Ibu. Baik, sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan terkait audit internal. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan audit juga ya. Pak Sidik, silakan Pak Sidik. Menanyakan Bu, untuk penyelia halal ini Mm-mm. nanti di posisi audit internal ini nanti boleh jadi apa saja Ibu?
ketuanya Hmm, boleh jadi anggotanya atau bagaimana, Bu? iya, Pak. Jadi, Terus eh, satu oke, lagi, Bu. boleh siap. Untuk form-form yang dicontohkan ini apakah ada form yang kita bisa download atau kita membuat sendiri seperti itu? Oke, Oke, Pak. Pak. Baik, makasih Pak Sidik. Iya, Pak. Untuk Bapak sebagai penyelia, tadi seperti saya sampaikan, bisa jadi ketua timnya sesuai dengan dari top manajemennya ya Pak ya, atau dari eh, Bapak punya manajer operasional yang bisa dari HRD-nya misalnya, HRD-nya yang memutuskan bahwa SK tim untuk Bapak sebagai penyelianya, sebagai anggota, atau sebagai ketua tim. Nah, Bapak dan Ibu sudah jadi penyelia nih, sudah pegang sertifikasi. Nah, tinggal keputusan dari manajemen, Bapak dan Ibu akan dimandatkan untuk ketua atau anggotanya, ya. Jadi misalnya ternyata di peraturan HRD kalau yang sudah punya sertifikasi ya, yang sudah uji kompetensi itu bisa jadi ketuanya. Nah, berarti Bapak dan Ibu nanti di SK timnya adalah sebagai ketua. Nah, tapi ternyata, oh kalau ketuanya itu harus lead auditor, harus training dulu nih, lead auditor dulu, baru bisa jadi ketuanya. Berarti Bapak dan Ibu yang sebagai penyelia itu jadi anggotanya. Begitu Pak Sidik, kalau untuk timnya, ya. Nah, boleh nih Pak, nanti kalau di halal itu kan SK tim yang Bapak dan Ibu buat hanya tanda tangan ya, terus jabatan. Nah, boleh Bapak dan Ibu kalau pengen lebih detail di bawahnya Bapak dan Ibu tuliskan job desk-nya penyelia itu apa, kemudian divisi produksi itu fungsinya apa di job desk tersebut, terus kemudian di SK timnya si purchasing nanti apa, kemudian QA apa. Nah, terus boleh Pak ngadop nih, ngadop punyanya si mutu, mau ngadop punyanya keamanan pangan, ada masa jabatannya, ya, dia berapa tahun nih di posisi purchasing, dia berapa tahun nih di posisi logistik. Nah, itu lebih lengkap. Terus ada tamatannya, ada dia tamatan pendidikannya apa. Nah, di SK timnya lebih lengkap. Kalau mau ngadop punyanya sistem, ya Bapak dan Ibu, itu lengkap. Jadi Bapak dan Ibu dalam SK itu ada nama-nama timnya, ada jabatannya, ada pendidikannya, ada berapa lama Bapak dan Ibu menjabat di divisi tersebut. Jadi buat info ke manajemen juga nih, kalau ternyata Bapak dan Ibu, oh udah lama ya masa jabatannya di perusahaan tersebut gitu. Terus ada job desk-nya nih, penyelia itu ngapain, ketua tim itu apa, terus nanti purchasing itu bagaimana. Nah, itu ada job desk-nya, job desk yang umumnya ya, Bapak dan Ibu. Karena job desk yang terperincinya kan pasti sudah punya di HRD ya. Itu untuk kalau Bapak dan Ibu mau ngadop yang sistem mutu, sistem keamanan pangan itu bisa ya. Terus yang kedua tadi Bapak nanya, oh punya nggak soft filenya ya Pak ya? Iya, Bu. Punya Pak. Itu form. Nanti Ya, tugas kita form-form. pakai form itu. Bapak boleh pakai, boleh nyontoh punya kami, silakan. Jadi memang kami buat untuk Bapak dan Ibu yang belum punya bisa Bapak dan Ibu pakai ya, karena cukup lengkap ya, Bapak dan Ibu cukup lengkap. Ini formnya juga bisa dipakai untuk eh, kegiatan yang lain, kayak tadi misalnya mungkin ada terkait dengan keluhan pelanggan. Nah, biasanya kan tidak terdokumentasi nih, cuma di email. Nah, ini bisa jadi dokumentasinya gitu. Begitu Pak Sidik. Itu nanti downloadnya di web atau dikasih di WA Ada gitu? Pak, Oh, ada saya ya? kasih ke grup. Oh ya, baik, Kebetulan Bu. kita studi kasus pakai form itu. Oh ya. Nah, itu Makasih, Bu. formnya Word. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klik hapus pakai ya. Itu. Makasih, Bu. Sama-sama Pak Sidik. Silakan Bapak dan Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah tugasnya mudah Pak. Jadi langsung upload nih nanti ya. Jadi boleh kita pakai sesi diskusi dulu Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa fokus sama tugasnya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu. Untuk yang di SPPG nih Bapak dan Ibu. Bingung nggak nih terkait dengan audit? Boleh silakan ditanyakan. Kalau Pak Rizal berarti sudah masuk tim audit internal ya Pak Rizal? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada berapa orang Pak di tim halalnya Pak, manajemen halalnya? Di tim manajemen halal ada 4 orang. Cuma kan kita tim auditnya digabung sama untuk ISO, CPKB sama halal jadi 3. Oke, oh digabung ya.
Tapi SK-nya terpisah atau jadi satu, Pak? Kalau kalau untuk SK tim manajemen halal terpisah. Oke, Kalau yang ya, auditor itu juga terpisah juga. Cuman ya. cakupannya proses auditnya dijadikan satu. Oh, sudah sistem apa, Pak, di tempat Pak Rizal? ISO, GMP sama CPKB juga udah. ISO yang 9001, Pak? 9001 ya. 9001, 2015 atau 2018, Pak? 2015 kalau nggak salah. 2015. Oh. Oke, boleh tuh Pak nanti di-upgrade ke 2018. Iya Bu. Insya Ya, Allah ntar. itu. Tapi nanti setiap audit ya Pak ya, setahun 2 kali. Biasanya yang punya sistem itu karyawannya selalu ngeluh gini, kita mau kerja bukan mau ngisi form gitu. Masa kita suruh ngisi form terus sih gitu ya. Kita mau ngerjain kerjaan. Nah biasanya karyawannya mengeluhkan tuh Bapak dan Ibu yang punya sistem formnya banyak ya. Pak Bu ini kenapa sih SOP-nya banyak gitu. Biasanya Betul. "Ah, kita pusing bacanya gitu. Biasanya suka kayak gitu tuh ya Bapak dan Ibu. Jadi jadi Bapak dan Ibu mungkin memang harus sudah mulai terbiasa dengan SOP-SOP ya. Jadi setiap proses itu memang ada SOP-nya, ada formnya. Karena memang pada dasarnya paling atas adalah manual. Dia turun ke SOP, dia punya turunan lagi IK atau work instruction, dia punya turunan lagi form-form atau checklist ya. Nah itu. Jadi memang memang mengerucutnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin karyawannya bisa dikasih pemahaman. Nah, Bapak dan Ibu juga audit itu ada audit supplier ya Bapak dan Ibu. Untuk halal ini Bapak dan Ibu silakan yang punya bahannya bahan kritis terutama ya, itu silakan melakukan audit supplier. 1 tahun sekali bikin prosedur terkait dengan audit supplier. Jadi ketika Bapak dan Ibu misalnya menggunakan bahan yang kritis nih, misalnya pewarna dan sebagainya. Bapak dan Ibu cek ke si produsennya, ya, bahwa ternyata yang mereka buat untuk si pewarna tersebut memang bahan-bahan yang halal, prosesnya benar, ya, sesuai dengan standar gitu. Atau misalnya kalau ternyata Bapak dan Ibu produk makanan punya daging, ya, silakan audit supplier, RPH-nya diaudit. Nah, dilihat proses sembelihnya sesuai syariat atau tidak. Terus cleaning hygiene-nya bagaimana. Ya, pastikan bahwa yang datang ke Bapak dan Ibu itu produk yang memang sesuai dengan standarnya Bapak dan Ibu. Ya, itu Bapak dan Ibu mulai melakukan nih audit supplier. Mulai disortir, ini bahan-bahan yang kritis apa saja, tiap tahun mulai QA-nya, purchasing-nya jalan buat audit supplier. Ya, terus kemudian diseleksi juga harus punya nih SOP seleksi supplier. Biasanya auditor eksternal akan nanya SOP seleksi supplier. Bapak dan Ibu harus bisa menseleksi suppliernya. Oh, ini untuk bahan-bahan ini eh, seleksi suppliernya seperti apa? Misalnya setelah diseleksi, dievaluasi, ada seleksi dan evaluasi ya Bapak dan Ibu. Setelah diseleksi, dievaluasi, ada supplier yang kalau kirim barangnya suka kok barangnya tambah lama tambah kurang bagus ya gitu. Atau ternyata sering telat kirimnya. Nah, atau tiap tahun kok harganya naiknya tinggi tinggi sekali nih. Gitu. Jadi fungsinya Bapak dan Ibu multi supplier adalah jadi ketika nanti Bapak dan Ibu menonaktifkan si supplier tersebut, Bapak dan Ibu bisa pakai supplier yang lain. Nah, Bapak dan Ibu boleh tuh masukin di dalam daftar bahan, memang yang sudah Bapak dan Ibu pakai. Terus tiba-tiba di tengah jalan setelah evaluasi supplier, setelah seleksi supplier, suppliernya perlu dinonaktifkan dulu nih, nggak usah dipakai dulu, tulis keterangan nonaktif. Ya, tulis keterangan nonaktif jika nanti suatu saat Bapak dan Ibu memang sekiranya pengen pakai supplier itu lagi, Bapak dan Ibu sudah tidak perlu mendaftarkan lagi, ya, karena dia ada di list daftar bahannya Bapak dan Ibu. Nah, yang punya outlet dan sebagainya pastikan jangan sampai ketika Bapak dan Ibu cek outletnya audit internal ada menggunakan bahan yang mereka beli tidak ada dalam daftar bahan. Misalnya kehabisan gula. Gula yang Bapak dan Ibu daftarkan adalah misalnya gula merek GMP, misalnya gula merek Rose Brand. Ternyata ketika kehabisan si karyawan itu beli ya, misalnya dia beli ke Indomaret. Nah, tokonya sudah sesuai nih, sesuai dengan daftar bahan. Tapi pas ketika dicari nggak ada GMP, nggak ada Rose Brand, ya.
Akhirnya dia beli gulaku misalnya. Akhirnya dia beli gulaku, nah gulaku tidak terdaftar di dalam daftar bahan. Nah, berarti jadi ketidaksesuaian tuh. Kan tidak boleh Bapak dan Ibu membeli yang tidak ada di dalam daftar bahan. Jadi walaupun itu pemakaiannya sedikit, ya Bapak dan Ibu, tapi sering Bapak dan Ibu beli, masukkan ke dalam daftar bahan. Ya, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu ketika sudah eh, didaftarkan, ada case ternyata harganya terlalu mahal di supplier tersebut. Nah, Bapak dan Ibu membeli dari supplier yang lain yang belum terdaftar, ya, itu harus minta persetujuan bahan dulu. Sampai persetujuan bahannya diterima, baru Bapak dan Ibu bisa beli. Atau ternyata sudah terlanjur beli, berarti di hold dulu nih si bahannya. Jangan sampai Bapak dan Ibu pakai dulu, gitu, ya. Nah, kalau misalnya eh, ternyata bahan yang Bapak dan Ibu beli ada isu, oh bahannya terkontaminasi nih. Sudah dipakai produknya. Tadi seperti yang dijelaskan Bu Rahma ya, Bapak dan Ibu, sudah dipakai produknya, gimana nih? Sudah dijual, saya sudah kasih ke distributor, saya sudah kasih ke toko-toko, itu gimana ya? Nah, Bapak dan Ibu gunakan SOP traceability-nya. Ya, dijalanin SOP telusurnya. Dijalankan SOP telusurnya, eh, dicek proses telusurnya harus seperti apa, kemudian Bapak dan Ibu pakai SOP recall-nya, recall produknya. Tarik semua yang mengandung bahan tersebut. Ya, Bapak dan Ibu tarik, kemudian di hold barangnya, kemudian minta decision dari top manajemen, ini harus dilakukan pemusnahan. Gitu ya. Atau sampai ternyata menimbulkan case di luar, orangnya sakit dan sebagainya. Oh, pas dicek ternyata ada mikrobanya. Nah, itu ya. Kalau sudah tidak sesuai, itu nanti ada pemusnahannya. Nah, untuk dokumen pun sama ya Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu pakai form, ini kan checklist banyak ya Bapak dan Ibu. Buatkan catatan mutunya. Ya, buatkan pengendalian dokumennya. Bapak dan Ibu buatkan catatan mutu. Jadi ketika misalnya, oh form ini hanya di prosedur tertulis hanya 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun dia akan dimusnahkan. Jadi ketika nanti ditanyakan form tersebut, ya tertanggal 1 tahun yang lalu, itu Bapak dan Ibu tunjukkan BAP-nya saja. Kalau ternyata itu sudah dimusnahkan karena sudah sesuai prosedur, form tersebut sudah terdaftar di catatan mutu di pengendalian dokumen harus dimusnahkan setelah masa 1 tahun. Itu ya. Sama dengan dokumen-dokumen penting lainnya ya Bapak dan Ibu, biasanya kalau yang paling lama tuh datanya akunting tuh bisa sampai 5-10 tahun tuh nggak bisa dimusnahin ya. Gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya share tugasnya ya. Ini sudah memahami ya Bapak dan Ibu terkait audit internal, nanti Bapak dan Ibu terapkan ketika Bapak dan Ibu OJT. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu OJT melakukan pemeriksaan, pakai checklistnya, checklistnya dilakukan, checklist auditnya, dicek semua yang ada di tempat Bapak dan Ibu OJT, ya, kemudian buat laporan auditnya, buat evaluasinya, buat kaji ulangnya, ya, dari hasil laporan tersebut, dari hasil checklist tersebut dibuat notulensinya. Jadi kaji ulang itu nanti bentuknya notulensi ya Bapak dan Ibu, atau meeting, minutes of meeting ya biasanya Bapak dan Ibu buat. Itu formatnya biasanya bebas, tapi kalau mau ikut format yang di manual SJPH silakan ya. Saya kirim tugasnya ya Bapak dan Ibu. Sebentar. Bapak dan Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya.
Baik, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Sudah saya kirim Bapak dan Ibu eh, di grup ya. Nah, ini ada studi kasus. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada studi kasus Bapak dan Ibu. Di sini melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Nah, kebetulan ini studi kasusnya jadi satu dengan unit kompetensi yang keenam, tapi nanti Bapak dan Ibu hanya mengerjakan yang laporannya saja ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini sesuai rencana kerja manajemen PT Berkah Mandiri Nirwana, Pak Dadan sebagai SPV, ya, supervisor pengolahan, ditugaskan melakukan audit internal halal yang dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus 2025. Nah, sesuai pembagian tugas yang diatur oleh Ketua Tim Internal Audit, Pak Dadan mendapat tugas untuk mengaudit bagian pengadaan. Audit internal ini dimaksud sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Nah, saat melakukan audit di gudang, penyimpanan bahan yang menjadi bagian tanggung jawab bagian pengadaan, Pak Dadan didampingi oleh Pak Irfan, nah, sebagai kepala bagian pengadaan. Menemukan adanya bahan baku air kemasan yang digunakan bagian pengolahan sebanyak 5 galon dengan merek Banyu Segar. Nah, yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen, daftar bahan telah disetujui oleh BPJPH dan LPH. Air kemasan yang digunakan seharusnya merek Aku Sehat. Nah, dan telah memiliki SH. Pak Dadan memastikan di webnya BPJPH dan memang air kemasan Banyu Segar belum ada SH. Nah, dikonfirmasi. Nah, Pak Irfan memberikan keterangan bahwa air kemasan Banyu Segar sebanyak 15 galon baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek Aku Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian pengadaan tidak melaporkan ke penyelia halal, penyelianya Pak Toyib, dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan air kemasan tersebut karena tidak mengetahui bahwa dia harus melapor jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum daftar bahan. Nah, dari penjelasan cerita di atas, Bapak dan Ibu, silakan mengisi temuan ketidaksesuaian dalam daftar periksa audit internal dan buatkan laporan audit internal ke dalam form laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal di bawah ini. Nah, ini sebentar. Ini contoh checklistnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh laporan auditnya ya. Nah, Bapak dan Ibu silakan untuk checklistnya, Bapak dan Ibu checklist sesuai dengan yang ada di tempat Bapak dan Ibu nih, ya. Nah, dari checklist ini sesuaikan dengan tempatnya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk laporan auditnya Bapak dan Ibu berdasarkan dari studi kasusnya. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu isi nih. Ini ada auditor internalnya tadi ya, Pak Dadan. Kemudian tanggal auditnya, tadi tanggal 10, auditinya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tuliskan nih. Bapak dan Ibu hanya tuliskan sampai di sini. Ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hanya tuliskan sampai di sini. Ya, karena yang di bawah sini sudah masuk untuk yang uh, unit kompetensi 6. Ya, jadi Bapak dan Ibu dari temuan tadi, Bapak dan Ibu silakan tuliskan problemnya apa nih tadi di studi kasus ini, kemudian yang di atas tadi bukti objektifnya apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian referensinya apa. Ya. Nah, ini referensinya mengacu kepada apa? Kepada 5 kriteria SJPH tadi ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini studi kasusnya tadi ini ya, Bapak dan Ibu, ini kasusnya. Silakan Bapak dan Ibu temukan di sini bukti objektifnya apa, temuannya apa. Ini Bapak dan Ibu tuliskan di laporan audit tadi floor ya, problemnya, location, terus buktinya apa, terus kemudian referensinya apa. Nah, silakan Bapak dan Ibu tuliskan ya. Yang di checklist itu
Ini Pak, yang di checklist ini sesuai dengan tempatnya Bapak. Kalau yang mandiri berarti di ke Sesuaikan mandiri saja. Bapak nggak ada, disesuaikan saja Pak. Misalnya kira-kira kalau Bapak punya pelaku usaha ini sudah ada Minimal. atau tidak. Itu Ya. begitu Pak. Ini untuk tanggal checklist yang ini tanggal hari ini ya Bapak dan Ibu. Ini tanggal auditnya yang hari ini kalau untuk checklist ini. Ya, tapi kalau yang untuk laporan audit, tanggal auditnya adalah tanggal 10. Ini. Nah, ini studi kasusnya ambil dari sini. Bapak dan Ibu hanya menentukan temuannya apa nih tadi nih. Ada, Hari ini kan tanggal 10 memang, Bu. oh pas ya Pak ya. Bulannya aja yang beda ya Pak. Iya, Bu. Desember ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu yang kalau checklistnya sudah disesuaikan dengan tempat Bapak dan Ibu bekerja, itu memudahkan nih nanti pada saat Bapak dan Ibu OJT, Bapak dan Ibu sudah paham nih kira-kira memang kekurangannya adalah di mana. Permisi Bu Ai. Silakan Pak. Eh, ini kita ngisi checklistnya berdasarkan kasus ini aja kan, bukan bukan
Bukan, bukan. Berdasarkan tempatnya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya di usahanya Bapak dan Ibu belum ada SCPH, berarti tinggal checklist di sini tidak ada SCPH. Tuliskan belum ada SCPH. Tapi kalau yang sudah punya SCPH, tuliskan iya. Itu tuliskan sudah tersedia SCPH, manual SCPH. Kebijakan halal yang sudah punya, sudah di dalam bentuk spanduk, tulis dalam bentuk spanduk misalnya. Tuliskan sesuai dengan tempat Bapak. Oke, oke. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi nanti kalau misalnya Bapak yang OJP-nya di tempat Bapak bekerja, jadi lebih gampang nih, karena checklistnya sudah punya nih, bisa tinggal compare aja pada saat Bapak dan Ibu melakukan OJT-nya di hari apa. Hmm. Siap, siap. Jadi lebih mudah nanti ketika Bapak dan Ibu OJT. Permisi Bu, mau nanya. Silakan Pak. Berarti berarti yang checklist internal audit ini sesuai sama perusahaan sekarang ini kan ya? Betul, betul. Yang kalau untuk auditornya dan auditinya nanti siapa ya? Diisi dengan siapa Bu? Bapak sebagai auditornya, terus auditinya Bapak boleh nama salah satu tim Bapak. Oh gitu ya. Ah, Oke, oke Bu, terima kasih. sama Pak. Lokasi auditnya, alamat nama perusahaan Bapak aja lokasinya. Misalnya PT ABC, PT XYZ misalnya. Nah, terus yang ini Bapak dan Ibu kerjakan hanya sampai sini saja. Nah, referensi ya. Sampai referensi, ada nama auditor internalnya ditulis tadi namanya Pak Dadan, terus auditinya tadi Pak Irfan ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini auditinya Pak Irfan, jabatannya tadi Kepala Divisi Pengadaan, auditornya Pak Dadan, tanggal auditnya tanggal 10. Nah, ini internal audit halal. Nih, Bapak dan Ibu boleh kuningin, nah, buat tandain. Ya, ini dihapus aja nih, titiknya ya. Nah, ini kemudian Bapak dan Ibu tuliskan nih temuannya tadi. Masalahnya apa tuh? Ada bahan di gudang ya. Buktinya apa nih tadi? Oh, ada misalnya 15 galon misalnya. Terus lokasinya, kemudian referensinya. Bagi yang sudah nanti diupload di tugas 3 ya, Bapak dan Ibu. Diuploadnya di tugas 3. Tapi Bapak dan Ibu tidak upload dulu karena ini bareng dengan unit kompetensi yang ke-6, Bapak dan Ibu. Ini bersama dengan unit kompetensi yang ke-6. Jadi Bapak dan Ibu uploadnya nanti setelah pembahasan unit kompetensi yang ke-6. Ya. Jadi untuk unit kompetensi ke-6 ini filenya hanya satu karena di dalamnya sudah ada 2 LK.
Ibu Ayi mau tanya Ibu, Boleh Pak, silakan Pak. untuk yang bagian auditing Mm-mm. itu kita tulis juga Bu, atau bagaimana? Bagian auditi, yang mana nih Pak? Ini. Akar penyebab ya, bawahnya Oh, yang bawah. ini nanti Pak. Ini di unit kompetensi yang keenam. Oh gitu. Materi setelah saya. Oh Nah, baik. nanti akan dijelaskan sama Pak Osep ya, Bapak Ibu. Sampai. Betul, ini sampai sini aja Pak, sampai referensi. Nah, sampai sini saja. Jadi untuk Sip. laporan, ini. Jadi kami memang membuat form ini agar tidak banyak form ya, Bapak dan Ibu. Jadi laporan audit dan evaluasinya sudah jadi satu. Karena kan biasanya laporan audit sendiri, evaluasinya sendiri, capaiannya sendiri. Nah, kami buat dijadikan satu supaya tidak terlalu banyak form gitu. Boleh nih Pak Sidik dipakai nanti kalau misalnya di tempat Bapak butuh form capa, ini bisa dipakai. Maaf Bu, mau tanya Bu. Silakan Pak. Untuk yang di checklist audit, di keterangannya ini kita cuma kasih keterangan sudah atau belum aja atau harus dijelaskan? Kalau misalnya ada yang perlu Bapak lampirkan buktinya, tuliskan saja. Oh, Misalnya kayak kebijakan halal ya Pak ya, iya. ya sudah. Nah ini ada Hmm, dalam bentuk spanduk misalnya gitu. oke. Tapi kalau yang Hmm. tidak perlu, tidak usah tuliskan, nggak apa-apa. Makasih Bu. Sama Pak. Nah kalau untuk OJT nanti Bapak dan Ibu ada temuan audit pada saat OJT, tulis salah satu, misalnya Bapak dan Ibu pada saat cek produksi. Nah, ada supervisor produksinya, misalnya Bapak dan Ibu tuliskan, berarti PSC-nya si supervisor produksi, tanda tangan. Tuh ya.
Ibu mau nanya, kalau untuk Silakan. laporan audit dan tindak lanjut ini, nomor dokumennya Mhm. dikosongin aja ya, Bu? Yang mana, Pak? Yang nomor dokumen itu. Oh iya, nomor Iya. dokumen ini dikosongkan saja, Pak. Tapi Oh, kalau Bapak dan Ibu yang sudah punya sistem, biasanya ada nih, Pak, nomor dokumennya. Misalnya 01 garing CAPA misalnya, garing 25. Nah, biasanya ada penomorannya. Kalau yang udah punya sistem, tapi kalau Bapak dan Ibu yang belum ada sistem, boleh dikosongkan saja. Atau boleh kasih kode aja 01 gitu. Seperti oke. itu, Pak, boleh. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak, biar kalau nanti Bapak dan Ibu mau cari temuan capanya, untuk cari capanya si temuan tersebut, oh itu nomor dokumennya 01 gitu. Oh itu nomor dokumennya 02 gitu. 0225 misalnya 0125. Nah itu. Silakan untuk penomoran dokumen.
Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan terkait dengan Bu, audit diisi sampai referen dari auditor ya, Bu. referensi? Betul, Kemudian nggak perlu diupload dulu. nggak usah ya Bapak dan Ibu, tidak usah diupload dulu karena di tugas 3 ini kan belum selesai ya, sampai yang unit kompetensi 6, karena kebetulan formnya memang jadi satu, itu biar lebih memudahkan dan tidak banyak form Bapak dan Ibu, jadi nanti diuploadnya boleh setelah pemaparan dari Pak Osep ya Bapak dan Ibu. Nanti setelah lengkap formnya baru Bapak dan Ibu upload. Jadi hanya satu file ini saja. Silakan di PDF kan sama Bapak dan Ibu. Tapi nanti kalau yang kesulitan buat PDF kan Bapak dan Ibu bisa di Word-nya saja boleh ya. Nanti di save PDF Bapak dan Ibu di save-an di Word kan bisa langsung ke PDF ya, tidak usah di-convert ke aplikasi. Nah, itu Bapak dan Ibu boleh save langsung di PDF. Nanti di-share ya Bapak dan Ibu, di-upload, bukan di-share, di-upload di tugas 3 setelah pemaparan Pak Osep nanti pukul 1 ya Bapak dan Ibu. Yang sudah selesai silakan melanjutkan tugas lain yang belum selesai Bapak dan Ibu. Cukup waktunya buat menyelesaikan yang belum selesai nih Bapak dan Ibu. Nanti kita istirahat dari pukul 12 sampai pukul 1. Semoga sudah selesai semua. Jadi nanti Bapak dan Ibu fokus ke akun si halal dan post test. Lihat. Dan post test itu. Ya, karena kita post test waktunya juga terbatas, cuma 30 menit dan soalnya 20 Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti tidak boleh terlambat nih untuk post testnya. Nanti jadi masih ada 2 materi, unit kompetensi 6, evaluasi tindak lanjut hasil audit, kemudian yang terakhir materi untuk pengurusan si halal. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang belum punya akun, nanti dijelasin nih sama Pak Aldo. Ya, dijelaskan oleh Pak Ayan Aldo terkait dengan pengurusan si halal. Postesnya jam berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Post testnya sebentar saya sambil lihat jadwal juga ya Pak. Ini post testnya kalau nggak salah setelah asar Pak. Kalau dari waktu Indonesia Barat, di sini kita di pukul 16.30 Pak. 15.30. Oh, udah malam ya di tempat Bapak atau 15.30 berarti setengah 4, setengah 6 ya. iya, Nah, 16.30 setengah 5 Pak. Setengah 5 waktu Indonesia Barat Pak. ya. Sampai pukul Kalau setengah 5 17.00. berarti setengah 5 Indonesia Barat, berarti kalau di timur setengah 7. Setengah 7 ya Pak ya. Iya. Ya Pak, mohon maaf nih. Nggak Jadi apa-apa, Bu. waktunya lebih panjang di tempat Bapak ya. Iya. Nah, nanti langsung info kelulusan Bapak dan Ibu. Nanti saya akan info kelulusan langsung Bapak dan Ibu untuk OJT-nya ya. Bu, postesnya tanya jawab apa soal? Soal Pak, multiple choice. Oke. Pilihan ganda. Ya. Nanti minimalnya 11 ya Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu benarnya 11, itu sudah, insya Allah sudah aman. Tapi lebih bagus lagi kalau betul semua Pak. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh. Sudah selesai semua ya laporannya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal evaluasinya tadi. Nanti akar penyebabnya apa, kemudian tindakan perbaikannya bagaimana, terus tindakan pencegahannya bagaimana. Itu ya. Bapak dan Ibu silakan boleh dilanjutkan. Semoga ini bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa implementasikan langsung pada saat OJT untuk audit internal. Mungkin yang sudah biasa audit internal boleh nanti diintegrasi. Misalnya mau dilaksanakan setahun sekali atau setahun 2 kali seperti sistem lain. Boleh, silakan ya Bapak dan Ibu. Tuliskan bukti temuannya apa, kemudian ketidaksesuaiannya di mana, itu nanti diimplementasikan, dituliskan, dibuatkan laporannya. Baik,
kita akhiri ya Bapak dan Ibu, biar Bapak dan Ibu bisa istirahat, bisa melanjutkan tugas yang masih belum selesai. Insya Allah semoga sudah cukup mengerti ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu.